Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah dengan NIM 61201230573. Saya dari kelas RA12 Manajemen semester 5. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk UTS mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Dan di sini untuk kontennya saya mencantumkan atau mengambil judul yaitu konsep dasar sumber daya manusia. Nah, untuk pengertian manajemen sumber daya manusia yaitu secara garis besar pengertiannya adalah sumber daya manusia dikemukakan oleh Bapak Tarmadi tahun 2023 adalah individu yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik institusi maupun perusahaan dalam berfungsi sebagai aset yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Manajemen sumber daya manusia adalah suatu ilmu atau cara bagaimana individu secara efisien dan efektif serta dapat digunakan secara maksimal sehingga tercapai tujuan atau goal bersama perusahaan tersebut, karyawan dan masyarakat. Nah, manajemen sumber daya manusia juga merupakan salah satu bidang dari manajemen umum yang meliputi planning, yaitu perencanaan, dan organisasi yang termasuk organisasi, pengarahan, dan pengendalian. Adapun pertanyaan, mengapa sih SDM harus dikelola? Nah, SDM merupakan salah satu perusahaan yang paling penting karena yang pertama itu ada sumber daya manusia menyebabkan sumber daya lain seperti bahan mentah, alat-alat kerja, mesin produksi, uang, dan lingkungan kerja dalam perusahaan dapat berfungsi atau dijalankan. Yang kedua, SDM dapat menciptakan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas perusahaan. Dan yang ketiga, melalui manajemen sumber daya manusia yang efektif mengharuskan manajer atau pimpinan menemukan cara terbaik dalam mendayagunakan orang-orang yang ada dalam lingkungan perusahaannya agar tujuan-tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Selanjutnya ada kegiatan manajemen sumber daya manusia dan fungsinya. Nah, kegiatan tersebut ada perencanaan, perorganisasian, manajemen staf, pengendalian, kepemimpinan, dan pengawasan. Nah, untuk perencanaan itu ada menentukan tujuan standar, menetapkan sistem dan produser, menetapkan rencana atau proyeksi untuk masa depan. Dalam kegiatan perorganisasian ada tugas-tugas yaitu memberikan tugas khusus kepada setiap SDM, membangun divisi atau departemen, mendelegasikan wewenang kepada SDM, menetapkan analisis pekerjaan atau analisis jabatan, membangun komunikasi, dan mengkoordinasikan kerja antara atasan dengan bawahan. Nah, untuk kegiatan manajemen staf itu menetapkan jenis atau tipe SDM yang akan dipekerjakan dan merekrut calon karyawan, mengevaluasi karyawan, serta mengembangkan karyawan, melatih dan mendidik karyawan. Adapun kegiatan kepemimpinan itu mengupayakan orang lain agar dapat menyelesaikan pekerjaan yang jadi tanggung jawabnya. Nah, ada juga meningkatkan semangat kerja dan motivasi kerja karyawan. Selain itu, ada juga kegiatan pengendalian. Nah, kegiatan pengendalian ini ada menetapkan standar pencapaian hasil atau target kerja dan menetapkan standar mutu serta melakukan review atas hasil kerja dan melakukan tindakan perbaikan sesuai kebutuhan. Dan yang terakhir ada kegiatan pengawasan. Nah, kegiatan pengawasan ini melakukan audit terhadap kemungkinan adanya ketidakcocokan dalam pelaksanaan ataupun sistem produser yang berlaku, sehingga menimbulkan risiko yang tidak baik bagi perusahaan di masa depan. Jadi, dibutuhkan pengawasan. Nah, adapun istilah-istilah yang digunakan dalam manajemen sumber daya manusia yaitu manajemen sumber daya manusia, manajemen sumber daya insani, manajemen personalia, manajemen kepegawaian, manajemen perburuhan, manajemen tenaga kerja, administrasi personalia, administrasi kepegawaian, dan hubungan industrial. Selanjutnya
aktivitas personalia. Di sini personalia yaitu kegiatan pengolahan SDM yang lebih fokus pada hal-hal yang bersifat administratif yang mengatur hubungan kerja antara employer dan employees sebagai salah satu sumber daya yang dimiliki organisasi. Nah, aktivitas paling intens yang dilakukan oleh bagian personalia biasanya adalah rekrutmen. Fungsi lainnya adalah melakukan proses dokumentasi, pengolahan, serta proses pegawai yang terkait langsung dengan tahapan seleksi, pengangkatan dan penempatan serta pemberian PHK. Terakhir ada personel atau personalia terkait langsung dengan filing dokumen-dokumen kepegawaian, payroll dan administrasi terkait dengan individu atau karyawan. Nah, selanjutnya ada HRD dan HRM. Apa sih itu HRD? HRD adalah pengolahan SDM yang lebih fokus pada hal-hal yang berhubungan pengembangan SDM sebagai salah satu sumber daya yang penting dimiliki organisasi. Dan HRM adalah kegiatan pengolahan SDM yang secara holistik merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, dan mengendalikan SDM sebagai aset yang dianggap penting dibanding sumber daya lainnya. Nah, semua aktivitas dan subsistem manajemen SDM diperhatikan secara proporsional dengan strategi organisasi. Adapun tujuan manajemen sumber daya manusia, yaitu meningkatkan efisiensi, meningkatkan efektivitas, meningkatkan produktivitas, rendahnya tingkat perpindahan karyawan, rendahnya tingkat absensi, tingginya kepuasan karyawan, tingginya kualitas pelanggan, dan rendahnya komplain dari pelanggan, serta meningkatnya bisnis perusahaan. Adapun fungsi manajemen sumber daya manusia, yang pertama adalah fungsi manajerial. Fungsi manajerial ini ada perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Dan yang kedua adalah fungsi operasional. Fungsi operasional ini salah satunya ada penggadaan tenaga kerja, sumber daya manusia, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja. Nah, peran apa saja sih yang ada di manajemen sumber daya manusia? Yang pertama adalah melakukan analisis jabatan, jadi menetapkan karakteristik pekerjaan masing-masing sumber daya manusia. Terus merencanakan kebutuhan tenaga kerja dan merekrut calon pekerja, dan menyeleksi calon pekerja, melakukan penempatan dan orientasi karyawan baru, menetapkan upah, gaji, dan cara memberikan kompensasi, memberikan insentif dan kesejahteraan, melakukan evaluasi kinerja, mengkomunikasikan, memberikan penyuluhan, dan menegakkan disiplin kerja, memberikan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan, membangun komitmen kerja, memberikan jaminan kesehatan, menyelesaikan penyelisihan perburuan, dan yang terakhir ada penyelesaian keluhan dan realitasi karyawan. Nah, pendekatan manajemen sumber daya manusia ini ada beberapa, yaitu pendekatan strategis. Pendekatan strategis ini harus memberikan andil atas keberhasilan strategis perusahaan. Adapun pendekatan SDM. Nah, pendekatan SDM ini merupakan manajemen manusia, jadi pentingnya dan martabat manusia tidak boleh diabaikan. Nah, adapun juga pendekatan manajemen. Manajemen sumber daya manusia merupakan tanggung jawab setiap manajer. Adapun pendekatan sistem. Nah, pendekatan sistem dalam SDM ini yaitu berlangsung di dalam sistem yang besar, yaitu perusahaan OKI. Upaya manajemen sumber daya manusia harus mengevaluasi andil karyawan yang diberikan terhadap produktivitas perusahaan. Dan adapun yang terakhir ada pendekatan proaktif. Nah, pendekatan proaktif dalam manajemen sumber daya manusia dapat menciptakan andilnya atas karyawan dan organisasi dengan mengantisipasi berbagai masalah sebelum masalah itu muncul. Nah, adapun tantangan manajemen sumber daya manusia. Yang pertama ada tantangan eksternal dan yang kedua ada tantangan internal. Nah, apa saja yang ada di tantangan eksternal? Yaitu pertama adalah perubahan teknologi, peraturan pemerintah, faktor sosial budaya,
pasar tenaga kerja, faktor politik, kondisi perekonomian, faktor geografi, faktor demografi, kegiatan mitra, kegiatan pesaing. Nah, dan yang kedua adalah tantangan internal. Tantangan internal ini muncul karena adanya sumber daya manusia yang mengejar pertimbangan atau trade-off, di antaranya finansial, penjualan, keuangan, servis, produksi, dan lain sebagainya. Selain itu, dihadapkan pula pada serikat pekerja, sistem informasi yang semakin terbuka, dan budaya organisasi. Nah, kesimpulan dari materi ini adalah manajemen sumber daya manusia adalah pengolahan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan organisasi melalui pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, dan pemeliharaan. Sumber daya manusia juga memerlukan kemampuan, keterampilan, dan serta kemampuan dan disiplin karyawan agar efektif. Tujuan mencakup organisasional, fungsional, sosial, dan personal. Nah, manajemen sumber daya manusia meningkatkan efektivitas dengan memperoleh pengembangan, penggunaan, mengevaluasi, dan memelihara karyawan secara tepat dalam jumlah dan kualitas. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang dapat saya sampaikan ada ilmunya yang bisa kalian dapat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.